Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangding yang Abian Basi, Selasa 15 Oktober 2024. Sebelum kita bersama-sama akan kembali melanjutkan segenap tugas tanggung jawab kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan dan pemulihan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan di sepanjang malam kami boleh beristirahat sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami bersama-sama akan menunaikan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami rindu mengawalinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini Roh Kudus yang menuntun, menguatkan, menuntun kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan yang kami dengar boleh kami renungkan dan termaterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui tingkah laku perbuatan kami, firman Tuhan boleh dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini didasari oleh dua ayat. Yang pertama terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan firman yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Perenungan firman Tuhan diberikan judul pengharapan yang memberikan kekuatan. Kesusahan dan penderitaan bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Penderitaan itu bisa berupa tekanan dari orang lain, kegagalan relasi, kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, sakit penyakit, kematian orang yang dikasihi, serta rupa-rupa masalah lainnya. Kesusahan itu bisa menimbulkan pergumulan yang begitu berat, sehingga orang menjadi mudah putus asa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak luput dari kesusahan dan pergumulan. Bahkan ada orang-orang yang mengalami penderitaan yang besar justru karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Contohnya orang-orang percaya di Roma pada masa lalu yang mengalami pengucilan dan penganiayaan dari oknum-oknum pejabat Romawi dan masyarakatnya yang anti-Kristen. Di tengah pergumulan mereka yang berat itu, Rasul Paulus
mengingatkan mereka kepada pengharapan di dalam Kristus. Berita inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kala itu sedang berada dalam kecemasan karena berbagai pengajaran yang mencoba menyesatkan iman mereka. Selain itu, kehidupan jemaat di Tesalonika pun tidak mudah, sebab mereka harus menghadapi ancaman dan penganiayaan. Di tengah situasi tersebut, Paulus memberikan keyakinan bahwa Allah yang telah memilih dan mengasihi mereka akan menganugerahkan penghiburan dan pengharapan, sehingga mereka mampu mengerjakan segala sesuatu yang baik meskipun ada tantangan yang menghadang. Pengharapan kepada Allah mampu memberi kekuatan bagi umat untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Karena di dalam pengharapan itu ada sebuah keyakinan bahwa Allah menjamin kehidupan mereka. Orang-orang percaya harus tetap berpengharapan di tengah pergumulan. Paulus mengatakan kepada umat Tuhan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang percaya. Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia dan membawa umat percaya untuk hidup bersamanya di dalam kemuliaan surgawi. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan kita harus tetap setia dan tekun. Meskipun di dalam kesusahan dan penderitaan yang kita alami, ada kalanya kita belum melihat pertolongan Tuhan. Namun kita harus tetap menaruh pengharapan kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Dia mengasihi, memelihara, dan memberkati kita. Dia yang memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan kita. Pengharapan adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan umat Kristen, dan kita percaya bahwa hanya ada satu sumber pengharapan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meletakkan kehidupan pada Tuhan Yesus berarti percaya bahwa kuasa-Nya akan bekerja untuk memelihara dan menghibur. Meskipun kehidupan di dunia serba tidak pasti, persoalan sering membuat hidup kita tergoncang, tetapi kita tidak akan pernah sampai terhempas, tidak akan pernah sampai tergeletak, sebab kita tahu bahwa Tuhan menjamin kehidupan umat yang mau berserah kepadanya. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memberi kita kekuatan untuk menampilkan karya-karya kehidupan yang baik dan memancarkan kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kembali kami diteguhkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan kami mau Tuhan saat ini menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Kristus. Kami mau melekat kepadamu, karena ketika kami melekat kepada sumber kehidupan kami, kepada sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, maka kami dikuatkan dan dimampukan untuk melalui setiap pergumulan kami di dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Saat ini kami membawa istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anggota keluarga kami. Berkati kami di dalam segala pekerjaan dan usaha. Berkati kami di dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan biarlah masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, yang berkemenangan, Tuhan juga anugerahkan bagi setiap anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka juga mengalami pergumulan, kesulitan hidup, kekhawatiran, tantangan, masalah, yang membuat juga mereka mengalami kegoncangan, mengalami keputusasaan. Biarlah Roh Kudus saat ini yang hadir di dalam kehidupan mereka, Roh Kudus yang menuntun, menguatkan, menghibur, sehingga ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka memperoleh kekuatan, mereka diberikan pengharapan yang teguh, dan mereka dimampukan untuk lepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang-orang hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin negeri ini. Tuhan anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, hati yang jujur dan bersih, sehingga mereka boleh memimpin, mereka boleh mengambil kebijaksanaan yang penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengabulkan seturut dengan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.